Di video kali ini, kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal medan magnet di sekitar kawat melingkar berarus listrik fisika kelas 12. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten fisika atau matematika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama kita akan bahas konsep dari medan magnet pada kawat melingkar. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya kita punya sebuah kawat melingkar, maka medan magnet di sini itu dinyatakan sebagai BP ya, atau B di titik P. Nah, besar dan arah medan magnet di sumbu kawat melingkar berarus listrik dapat ditentukan dengan rumus berikut. B di titik P sama dengan mu 0 I dikali A dikali N jumlah lilitan per 2R pangkat 2 kali sin theta, dimana sin tetanya bisa kita ganti dengan A per akar A pangkat 2 tambah X pangkat 2. Kan tinggal depan per miring aja sinus ya. Sisi depannya A, sisi miringnya R. R-nya kita ganti pakai Pitagoras, akar A pangkat 2 tambah X pangkat 2. Nah, untuk keterangan-keterangannya ini, B itu adalah induksi magnetik di titik P, satuannya Weber per meter persegi atau Tesla. N itu adalah banyak lilitan, mu 0-nya itu biasa 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter, dan I-nya itu adalah kuat arus listrik. Nah, rumus berikut ini diturunkan dari persamaan pada Biot-Savart, tapi kita nggak akan bahas cara menurunkannya di sini. Kita akan langsung pakai rumus-rumus berikut. Kemudian di sini untuk keterangan lainnya, X itu adalah jarak P ke pusat lingkaran, ya. Ini X. Kalau R itu jarak P ke lingkaran kawat, P jaraknya ke sini. Dan A itu adalah jarak pusat lingkaran ke kawat atau jari-jari lingkaran kawat di sini. Dan theta itu adalah sudut antara sumbu dan kawat. Nah, ini theta nih. Selanjutnya, medan magnet untuk kawat melingkar itu juga berlaku kaidah tangan kanan. Nah, perhatikan bahwa untuk menentukan arah medan magnet B, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini mirip sama medan magnet pada kawat lurus, cuman kebalik. Kali ini, ibu jari itu menunjukkan arah medan magnet, dan keempat jari yang lain itu menunjukkan arah arus listrik. Kebalik sama medan magnet pada kawat lurus. Selanjutnya, medan magnet di pusat kawat melingkar. Untuk menentukan nilai induksi magnet B di pusat kawat melingkar, maka sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Dan R ini akan sama dengan A. Sehingga dari gambar berikut kita lihat, R ini adalah jarak titik P ke kawat melingkar. Ini akan sama dengan jari-jarinya. Maka sebagai akibat di sini, karena tetanya 90 derajat akan seperti ini nanti. Ya, R-nya itu akan sama dengan A dan berlaku persamaan B sama dengan mu 0 I per 2A. Di mana A-nya di sini adalah jari-jari lingkaran kawat. Nah, kemudian jika kawat penghantar terdiri atas N buah lilitan, maka persamaan induksi magnetik di pusat lingkarannya itu tinggal kita tambahkan faktor N aja atau faktor lilitan di sini. Jadi B sama dengan N kali mu 0 I per 2A. Dengan B adalah induksi magnetik di titik P, N itu adalah banyak lilitan, A itu adalah jarak pusat lingkaran ke kawat, satuannya meter, mu 0 permeabilitas ruang hampa itu 4pi kali 10 pangkat negatif 7, dan I ini adalah kuat arus listrik. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, besarnya induksi magnetik pada kawat penghantar berbentuk lingkaran berjari-jari R dan berarus listrik I di titik yang berada di sumbu lingkaran pada jarak X dari pusat lingkaran adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus ingat konsep pada hukum Ampere dan hukum Biot-Savart ya. Jadi B atau medan magnet pada titik yang berada di sumbu kawat melingkar berarus atau jari-jarinya R dengan jarak X dari pusat lingkaran itu dapat kita rumuskan dengan persamaan berikut ini. Mu 0 R kuadrat I per 2 kali R kuadrat plus X kuadrat pangkat 3 per 2. Ini dari rumus yang tadi telah kita bahas sebelumnya, tapi telah kita turunkan. Sehingga sebagai akibat nanti kalau pangkat 3 per 2 nya kita pecah, kita bisa peroleh persamaan ini. Mu 0 R pangkat 2I per 2 kali R pangkat 2 tambah X pangkat 2 kali akar R pangkat 2 tambah X pangkat 2. Ini kan pangkatnya pangkat 3 per 2 ya.
medan magnet ini akan berbanding terbalik dengan akar R pangkat 2 tambah X pangkat 2. Sehingga jawaban yang tepat di sini tentunya adalah yang E, seperti itu. Contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Besar kuat medan magnet di titik P yang berada pada poros suatu penghantar melingkar pada jarak 8 cm jika kuat arus yang mengalir pada kawat itu adalah 1 ampere adalah titik-titik. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Di sini sudut yang terbentuknya tentu theta ya. A ini adalah jarak pusat ke kawat melingkar dan R ini adalah jarak titik P ke kawat melingkar. Nah, untuk menghitung kuat medan magnet di titik P oleh kawat lingkaran, kita bisa menggunakan persamaan B di titik P sama dengan mu 0 I kali A sin theta dibagi 2R pangkat 2. Di sini kan kawatnya cuma 1, berarti lilitannya cuma 1 ya. Jadi langsung aja kita bisa pakai persamaan Biot-Savart yang tadi untuk menghitung kuat medan magnet di titik P ini. Jadi langsung aja kita substitusi nilai mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat negatif 7, I-nya 1 ampere, A-nya itu jari-jari lingkaran atau jarak pusat ke kawat lingkaran itu 6 cm kan? Kalau 6 cm berarti kita rubah dulu ke meter jadi 0,06 kali sin theta ya. Sin theta berapa coba kalau pakai Pitagoras? Di sini kan 6, sini 8 berarti 10 ya. Sinusnya berarti perbandingan sisi depan yaitu 6 per sisi miringnya 10. Jadi 3/5. Sin berapa coba yang 3/5? Sin 37 derajat ya. Berarti 0,6 kan? Dibagi 2 R pangkat 2. R-nya di sini 10 cm kan? Berarti 0,1 pangkat 2. Sehingga nanti kalau kita hitung sebentar kita akan peroleh hasilnya. B di titik P itu adalah 7,2 pi kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Jadi jawaban yang tepat di sini yang mana tuh? Ya, yang E, seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Gambar di bawah menunjukkan kawat yang dialiri arus 40 ampere. Nah, garis yang ditarik dari arah arus datang dengan arah arus keluar berpotongan pada titik pusat lingkaran secara saling tegak lurus. Nah, bagian kawat yang melingkar itu berjari-jari 2 cm. Kuat medan di titik P adalah titik-titik. Nah, tulis dulu data-data yang diketahui. Di sini kan 3/4 lingkaran. Jadi, sudut pusatnya pasti 270 derajat. Dan satu lingkaran penuh kan 360 derajat. Jadi 270 per 360 ini langsung aja 3/4 lingkaran ya. Nah, kuat arus yang mengalir di sini 40 ampere teman-teman. Dan jari-jarinya kita rubah ke meter. Ini kan 2 cm jadi 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, untuk menghitung kuat medan magnet di titik P oleh kawat lingkaran, kita bisa pakai rumus ini langsung. B di titik P sama dengan 3/4 kali mu 0 I per 2A. Mu 0-nya kita ganti sama 4pi kali 10 pangkat negatif 7. I-nya kita ganti sama 40. Kemudian A-nya kita ganti dengan jari-jari lingkaran dalam meter ya. Jadi 2 kali 2 kali 10 pangkat negatif 2. Hitung aja sebentar, nanti kita akan peroleh B di titik P itu hasilnya adalah 0,942 mili Tesla. Sehingga jawaban yang tepat di sini yang mana tuh? Yang B, seperti itu. Contoh soal yang keempat. Dua kawat masing-masing membawa arus sebesar I, ditunjukkan pada gambar berikut. Kedua kawat memanjang pada suatu garis lurus yang sangat panjang. Kawat pertama memiliki suatu loop setengah lingkaran berjari-jari A dan berpusat di titik X. Pernyataan yang tepat bagi medan magnetik di pusat X adalah titik-titik. Nah, di titik ini akan bekerja dua buah vektor medan magnet. Yang pertama diakibatkan oleh kawat lurus dulu, yang kedua diakibatkan oleh kawat setengah melingkar ini, ya. Nah, kita kan mau menghitung kuat medan magnet di titik X. Tapi supaya lebih gampang, kita cari dulu aja kemana arah vektor medan magnetnya. Nah, kita lihat kawat yang lurus dulu deh di sini. Nah, ibu jari kita kalau pakai kaidah tangan kanan itu pasti ke arah kanan sini. Jadi, nanti keempat jari yang lain ini akan masuk ke dalam bidang. Jadi, seperti ini, vektor medan magnetnya ini akan masuk ke bidang pembaca. Tandanya tuh seperti ini, ya. Dan oleh kawat setengah melingkar ini, arusnya kan pasti ke sini. Nah, ibu jarinya ini akan masuk ke bidang di titik X. Jadi sama di sini juga. Vektor medan magnetiknya akan masuk ke bidang pembaca. Jadi untuk resultan medan magnet totalnya aja B1 tambah B2. Jadi berapa tuh?
B1 oleh kawat lurus, berarti mu 0 I1 per 2 pi A1. Ingat kalau misalnya kawat lurus ada pi-nya. Tambah, ini kan setengah lingkaran, berarti lilitannya setengah nih. Setengah kali mu 0 I2 per 2A2. A2 itu adalah jarak kawat melingkar ini ke titik X. Jadi jangan lupa kalau setengah lingkaran kita kalikan dengan faktor setengahnya ya. Tapi kalau yang kawat melingkar ini nggak ada pi-nya. Nah, gimana coba? Berarti di sini yang oleh kawat lurus ya, medan magnetnya bisa langsung kita tulis mu 0 I per 2 pi A ya, karena jaraknya ke sini kan A ke titik X, langsung aja. Yang kawat kedua ini setengah dikali mu 0 I per 2A. Nah, kalau misalnya kita jumlahin, ini akan menjadi mu 0 I per 2 pi A ditambah mu 0 I per 4A dengan arah masuk ke bidang kertas. Jadi, jawaban yang tepat yang mana tuh? Iya, yang C ya, mu 0 I per 4A tambah mu 0 I per 2 pi A dengan arahnya masuk ke halaman kertas, seperti itu. Contoh soal yang kelima. Seutas kawat lurus dilengkungkan membentuk garis-garis yang berarah radial dan busur-busur lingkaran yang berpusat di titik P seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Maka besar dan arah induksi magnetik di titik P itu adalah titik-titik. Nah, kita lihat di titik P ini juga akan bekerja dua buah vektor medan magnet, ya, oleh kawat yang pertama dan oleh kawat yang kedua. Perhatikan aja di sini arahnya. Ini arahnya naik untuk I1, kalau I2 ini arahnya turun. Sebagai akibat, nanti vektor medan magnet di titik P ini akan masuk ke bidang pembaca. Lihat kalau ada tandanya silang sama lingkaran gini, ini berarti masuk bidang pembaca. Tapi kalau misalnya titik dan lingkaran, ini arahnya keluar bidang pembaca. Kenapa? Karena kalau kita pakai kaidah tangan kanan, nanti kan keempat jari kita ke sini dan ibu jarinya ini akan keluar bidang pembaca. Gitu. Jadi saling berlawanan kan vektor medan magnetnya. Jadi kuat medan magnet di P oleh kawat 1 ini bisa kita hitung dulu. Nah, di sini lilitannya berapa nih? Atau kawatnya cuman 1/6 bagian kan? 60 per 360 kali mu 0 I per 2A1. Karena jarak kawat yang pertama ke titik P ini adalah 2A. Ya, berarti A1-nya tinggal kita ganti sama 2A. Sehingga nanti kalau kita hitung ini 1/24 mu 0 I per A. Untuk arahnya ini akan masuk ke bidang pembaca. Ya, yang I1 ini kan masuk ke bidang pembaca. Nah, kemudian kuat medan magnet di P oleh kawat 2. Berarti kita hitung B2-nya juga sama. Di sini 60 derajat kan sudut yang dibentuknya. Berarti 60 per 360 derajat kali mu 0 I per 2A2. 60 sama 360-nya kita coret jadi 1/6. Kemudian A2-nya itu adalah jarak kawat kedua ke titik P. Berapa coba jaraknya? A juga kan? Kalau ini A, ini pasti A gitu. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya 1/12 mu 0 I per A. Arahnya keluar bidang. Nah, ini saling berlawanan kan? Kalau saling berlawanan, berarti kuat medan magnet totalnya di sini tinggal kita selisihin aja. B total sama dengan B2 dikurangi B1. Jadi, di sini mu 0 I per A kali 1/12 yang besar kan yang keluar bidang. Dikurangi 1/24 yang lebih kecil. Ini kan hasilnya 1/24 mu 0 I per A. Nah, arahnya kemana coba? Ya pasti tentunya akan keluar bidang, ya. Karena yang keluar bidang itu lebih besar dibanding yang masuk bidang pembaca. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang E, seperti itu. Contoh soal yang ke-6. Dua utas kawat dibengkokkan membentuk setengah lingkaran dengan jari-jari A seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, jika setengah lingkaran yang atas punya hambatan 2R ohm dan yang bawah memiliki hambatan R ohm, medan magnet di pusat lingkaran dinyatakan dalam I adalah titik-titik. Ke topi adalah arah keluar bidang kertas. Nah, gimana coba untuk menyelesaikan soal seperti ini? Nah, kita mau menghitung B total di pusat. Ini kan arus listriknya naik, ya. Karena naik, nanti keempat jari kita ini arahnya akan naik kalau pakai kaidah tangan kanan dan medan magnetnya ini akan masuk ke dalam. Sementara yang di bawah, ini akan berlawanan ya. Ibu jari kita kan akan keluar bidang pembaca. Berarti nanti medan magnetnya keluar bidang pembaca. Nah, seperti ini kalau kita gambar. Maka B totalnya ini sama dengan negatif B1 ditambah B2. Ya, kita ambil yang B1 itu arahnya negatif. Ya. Nah, jadi negatif setengah kali mu 0 I1 per 2A tambah setengah kali mu 0 I2 per 2A. Sayangnya kita belum punya nilai I-nya. Jadi kita harus hitung dulu.
Cara ngitung I-nya kita hitung R total system. Kalau misalnya anggap ini rangkaian listrik ya, ini kan saling sejajar. Kalau saling sejajar pasti paralel kan. Kalau paralel R totalnya langsung aja. Kita hitung R paralelnya tinggal kali hambatan yang atas kita kaliin dibagi jumlah. 2R kali R dibagi 2R tambah R. Jadi 2/3 R ohm. Nah, kalau paralel nilai V-nya pasti sama atau beda potensialnya. Jadi V total system ini sama dengan I dikali R total. Ya udah 2/3 IR aja. Nah, yang beda itu kan kuat arusnya terbagi ya. Nah, I masing-masing kawat. Sekarang I satunya yang lewat kawat yang atas, berarti V dibagi R1, ya 2/3 IR aja dibagi 2R. Berapa tuh? Iya, hasilnya 1/3 I. Jadi yang lewat kawat yang atas itu adalah 1/3 dari kuat arus totalnya. I2-nya berarti V dibagi R2. Berarti 2/3 IR dibagi R, ya 2/3 I. Jadi kalau hambatannya lebih kecil, nanti kuat arusnya pasti akan lebih besar. Nah, I1 sama I2-nya kita udah dapat kan? Ya udah aja, tinggal kita substitusi ke sini ya. Jadi, negatif setengah kali mu 0, I1-nya 1/3 I, per 2 kali jarak kawat melingkar ke pusat, ini kan A. Tambah setengah lingkaran, kali mu 0, kali 2/3 I, per 2A. Yang bawah ini kan 2A ya. Jaraknya itu A ke titik pusatnya. Jadi kalau kita hitung hasilnya seperti ini. Negatif mu 0I per 6A tambah 2 mu 0I per 6A. Jadi ini turun aja 2/3-nya sama 1/3-nya. Ini kita hitung sebentar. Mu 0I per 2A-nya kita keluarkan. Dan kita akan peroleh nanti B totalnya itu adalah mu 0I per 12A. Dengan arahnya pasti keluar bidang kertas. Ya jelas keluar bidang kertas karena yang bawah ini akan lebih besar kuat arusnya dibanding yang atas ya. Karena hambatannya kan lebih kecil. Kalau kuat arus lebih besar, otomatis nanti B yang dihasilkan di bawah ini akan lebih besar daripada B atau medan magnet yang di atas. Sehingga jawaban yang tepat di sini tentunya adalah yang D, ya. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal medan magnet pada kawat melingkar fisika kelas 12 kali ini. Berikut ini ada satu soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.